Tuan Pascual, selamat datang di rumahmu ini sekarang. Izinkan aku perkenalkan dirimu pada para pelayanmu. Ini Porfiria, tukang cuci. Halo, apa kabar? Halo, ya. Ya, aku senang sekali bertemu dengan kalian. Aku Pascual. Senang bertemu kalian. Tunggu, izinkan aku Tuan Pascual lewat sini, ya. Tidak, berhenti dulu. Sekarang, ya. Izinkan aku Tuan Pascual, ya, aku akan tunjukkan kamarmu sekarang. Atau kau lebih suka ke ruang makan sekarang? Aku benar-benar bingung, Fidelio. Aku bisa mengerti itu Tuan Pascual. Berhenti memanggilku Tuan Pascual, panggil saja aku Pascual. Pascual menjadi jutawan. Dia sudah tidak bekerja di sekolah lagi. Benar, dia meninggalkan tempat ini tanpa mengucapkan selamat tinggal. Itu keinginannya dan aku menghormatinya. Semoga uang tidak akan mengubahnya. Ya. Permisi, Suster Kepala. Halo, Suster Kepala. Halo, Ibu. Halo, Tante. Halo, sayang. Ibu, aku ingin meminta sesuatu. Apa itu? Aku ingin minta izin untuk pergi ke kapel Cahaya Bunda Maria. Aku akan berdoa kepada Bunda Maria. Baik, sayang. Bunda Maria yang tersayang, tanganku ini tidak berguna. Aku tidak bisa membuat Cabelita sembuh. Apa aku boleh menyentuh tanganmu? Apa kau mengizinkanku? Baiklah, terima kasih banyak. Sekarang tangan-tangan ini akan berguna, Bunda Maria. Aku tahu tanganku akan berguna. Dulce Maria. Halo, Pastor. Aku baru saja mendengar kata-katamu. Kita tahu betapa berharganya tangan anak-anak. Mereka punya kelembutan yang luar biasa di dunia, yang penuh kesalahan dan kekerasan. Tapi aku penasaran tentang sesuatu. Apa yang membuatmu penasaran, Pastor? Kau bilang tanganmu akan berguna sekarang. Untuk apa? Itu rahasia antara aku dan Bunda Maria. Selamat siang, Pastor Cosme. Apa kabar, Cecilia? Sayang, Dario sedang menunggu kita di luar. Apa kau bisa menemaninya? Iya, Ibu. Selamat tinggal, Pastor. Iya, selamat tinggal. Aku lupa bersikap sopan. Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Iya, Pastor. Tentang sesuatu yang diminta oleh anakku. Iya. Dia bilang sekarang tangannya akan berguna. Untuk apa? Anakku menemui Bunda Maria untuk memohon mukjizat. Jadi, sekarang kau seorang jutawan. Itu benar, Tuan Larios. Tapi aku masih tidak bisa mempercayainya. Masalahnya aku belum bisa mengerti semuanya dengan jelas. Lihat, aku terus mencubit diri sendiri untuk memastikan aku sedang tidak bermimpi. Mungkin kehidupan memberimu penghargaan karena sudah menjadi pria yang baik. Tidak, aku berhutang budi kepada mendiang Altagracia. Semoga Tuhan menempatkannya di tempat yang mulia. Tuan Larios, aku datang untuk meminta nasihatmu. Kau kan orang kaya dan aku tidak tahu.
Aku harus berbuat apa dengan uang sebanyak itu? Hal pertama, Pascual, adalah belajar bahwa kasih sayang keluarga dan teman itu sangat penting. Uang adalah hal yang kedua, dan persahabatan adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Iya memang, tapi aku tidak punya keluarga. Tapi aku tidak akan pernah melupakan teman-temanku. Sekarang setelah aku punya uang, aku akan tunjukkan rasa terima kasih dengan cara yang berbeda. Aku tidak akan pernah melupakan semua kebaikan yang telah mereka lakukan untukku. Mereka yang membantuku saat aku membutuhkannya. Iya. Sudah beberapa hari anakku memijat kakinya Cabelita. Kami berharap dia akan sembuh. Aku mendukung tindakan keyakinannya dan aku menganggapnya sebagai hal yang indah. Tapi aku khawatir Cabelita yakin dia akan sembuh. Apa kata dokter tentang kasus anak itu? Dokter spesialis berpendapat harapannya untuk sembuh sangat kecil. Mukjizat memang terjadi, Cecilia. Suatu ketika tangan Tuhan membantumu melahirkan anak ke dunia ini. Mari kita percaya pada kebaikannya dan dengan keyakinan putrimu. Ayah. Putriku. Nyonya Estefania yang baik hati mengantarku kemari. Itu sangat bagus, Cabelita. Wow, kau terlihat cantik dengan gaun ini, nak. Ini baru, sepatunya juga. Ibunya Dulce Maria memberikannya sebagai hadiah. Aku malu melihat kalian melakukan ini semua. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa. Achilles. Kapan ayah akan keluar dari sini? Besok, nak. Aku sangat senang, ayah. Ayah senang melihatmu bahagia, Cabelita. Aku senang sekali, ayah. Ayah tahu, sebentar lagi aku akan sembuh. Apa kau yakin akan sembuh, nak? Apa dokter mengatakan itu padamu? Tidak, ayah. Tapi Dulce Maria tahu lebih banyak daripada semua dokter. Tapi putriku, Dia sudah memijatku. Dan sebentar lagi aku akan bisa berjalan dengan baik. Bonekaku dan Cabelitamu penuh dengan keyakinan, Achilles. Ayah, apa menurut ayah pijatan itu tidak bermanfaat? tentu saja bermanfaat, tapi itu akan memakan waktu lama. Tidak juga. Dulce Maria bilang itu hanya akan memakan waktu singkat. Aku sangat bahagia, ayah. Ayah juga, Cabelita. Ayah juga. Kejutan yang sangat menyenangkan, astaga. Ayo masuk, silakan masuk. Suster kepala meminta kami untuk mengantarkan beberapa obat ke klinik, jadi kami mampir untuk menyapamu di sini. Fortunata bilang kau tinggal di rumah yang sangat indah. Tapi ini lebih dari sangat indah. Ini istana. Aku siap melayanimu, suster. Ketika kami mendengar kau telah menjadi jutawan dan akan meninggalkan sekolah, aku hampir pingsan. Permisi. Fidelio. Tuan. Fidelio, Suster Fortunata punya nafsu makan yang besar. Ini Ya. tidak akan cukup untuk menutupi salah satu giginya. Iya, tidak. Bawa lebih banyak ya. Ya, Lebih ya, ya, banyak? ayo, cepat. Ya, aku segera kembali. Tunggu saja. Ya. Pascual, biar aku memberitahumu sesuatu. Iya, suster. Aku selalu berpendapat uang bisa membuat kita pusing. Semoga uang itu tidak mempengaruhi pikiranmu. Jangan khawatir. Kakiku dipaku ke lantai dengan paku payung yang sangat besar. Aku senang sekali, Pascual. Tuan Pascual. Lagi-lagi. Semoga kau menikmati ini, suster. Aku rasa mulai sekarang aku akan datang mengunjungimu setiap sore, Pascual. Halo, kakek. Bagaimana kabar cucu paling manja di seluruh dunia? Sangat baik. Mwah. Aku harus permisi sebentar, kakek. Aku harus naik ke atas untuk memberitahu Cabelita. Baiklah. Tidak, dia tidak ada di sini, nak. Bibi Estefaniamu membawanya mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Jadi, kerjakan PR sebelum ayahmu datang ya. Dan nanti kau akan punya banyak waktu luang untuk bermain dengan Cabelita. Kakek, setelah selesai minum kopi, kakek bisa datang dan membantuku mengerjakan PR. Hmm.
Tuan Adolfo, aku membawa anakku ke kapel cahaya Bunda Maria. Dia memohon pada Bunda Maria untuk membantunya menyembuhkan Cabelita dengan pijatannya. Tidak baik bagi Dulce Maria dan anak itu untuk memiliki harapan yang terlalu besar. Cabelita sebelum datang ke sini telah menerima kemalangannya. Tapi kepolosan Dulce Maria membangkitkan harapannya lagi. Dan ketika keyakinannya tidak terbukti, dia akan menderita lebih dari cucuku. Bukankah begitu? Kita terlambat karena mengunjungi Pascual Fortunata. Lihat jam berapa sekarang. Suster kepala akan memarahi kita. Diamlah Aurora, jangan membuat kita sial. Aku akan berdosa jika menyia-nyiakan makanan penutup lezat yang dia berikan kepadaku sebagai hadiah. Wah, Fortunata, kau menghabiskan semua makananmu di sana dan kau bahkan membawa sisa makanan yang lain. Agar suster kepala tidak memarahi kita akan bilang padanya bahwa Komet mogok di jalan. Kaulah yang akan mogok, Suster Fortunata. Bagaimana dengan kue-kue ini? Jadi Cabelita memberitahumu tentang pijatan itu. Iya, anak malang itu mengira kalau dia akan sembuh. Tidak ada cara untuk menghindarinya, Achilles. Putrimu dan Dulce Maria memiliki harapan yang keliru. Tuan Larios, saat putriku menyadari hatinya yang kecil akan hancur pastinya. Hal yang sama akan terjadi pada anakku. Kedua anak itu sudah tidak terpisahkan. Sayang sekali mereka akan berpisah. Besok setelah aku keluar dari sini, aku akan menjemputnya. Kami akan menunggumu, Achilles. Aku pergi dulu, aku harus pulang. Selamat tinggal Tuan Larios. Dan maafkan kami telah merepotkan kalian semua. Sama sekali tidak. Kami melakukan semua ini dengan senang hati. Jika kalian pergi mengunjungi Pascual, siapa yang memberi kalian izin? Tidak ada yang memberikan izin. Sebenarnya kami tidak berniat pergi ke sana. Tapi tempat itu begitu dekat sehingga Komet mengambil arah ke rumah besar itu sendiri. Walau aku berusaha keras. Jangan buat alasan kekanak-kanakan seperti itu, suster. Seperti kalian mengasihani Pascual di hari pertama dia jauh dari sekolah ini, sekarang kasihanilah kebun mawar yang belum disiram. Jadi cepat sirami kebun mawar itu sekarang juga. Cepat! Apa yang akan kau lakukan, suster? Aku tidak menyuruhmu mengambil kue-kue itu. Tapi... Oh, Suster Agueda, tolong ambil kue-kue itu dan berikan kepada ayam-ayam untuk sarapan besok. Ayam-ayam? Tapi itu akan membuat mereka sakit. Mereka akan menghasilkan telur manis. Suster! Suster! Demi Tuhan, angkat kue-kue itu cepat. Paman Noe, ceritakan kepada Cabelita tentang kejutan yang Paman miliki tentang ayahnya. Sebuah kejutan? Benar, Cabelita. Ayahmu mungkin saja akan mendapatkan pekerjaan di sirkus besar. Sungguh? Besok, Paman akan membawanya ke pemilik sirkus. Karena ayahmu badu terbaik di dunia, pria itu akan berkata kepada ayahmu, kau diterima, Allegria. Karena malam ini adalah malam penuh kejutan, Cecilia dan aku juga punya satu kejutan untuk kalian. Kejutan apa? Pascual menerima warisan besar dari Nyonya Altagracia. Sekarang dia seorang jutawan. Dia datang menemuiku siang ini dan memberitahu aku. Tentu saja dia akan berhenti bekerja sebagai tukang kebun di sekolah, kan? Oh, tapi bunga-bunga dan ayam-ayam yang biasa dia rawat akan sangat sedih. Dan aku juga akan merindukan Paman Pascual. Kita akan mengunjunginya di rumahnya, sayang. Semoga perubahan radikal dalam hidupnya ini tidak akan mempengaruhinya. Jumlah uang sebesar itu membuatnya pusing. Tidak ada yang bisa menjamin apapun, Silvestre. Mungkin dia bisa belajar untuk bisa menggunakan uang itu. Berdasarkan pengalamanku sendiri, aku bisa mengatakan bahwa uang tidak selalu merupakan berkah. Di sini sunyi sekali. Sangat berbeda dengan keramaian di sekolah. Tuan Pascual! Astaga, jika kau terus membuatku kaget, kau akan menghabisiku, Fidelio. Maaf, Tuan Pascual. Aku hanya ingin bertanya apa kau ingin sesuatu yang istimewa untuk besok. Sesuatu yang istimewa? Ya. Baiklah, bawakan aku atau tidak, aku sama sekali tidak tahu. Baiklah. Katakan sesuatu, Fidelio. Iya, ya.
Apa yang akan aku lakukan sekarang setelah menjadi jutawan? Baiklah, pertama-tama tampillah seperti seorang jutawan. Aku rasa Tuan harus bisa mengubah penampilan secepatnya sekarang. Oh iya, aku belum memikirkannya, Fidelio. Tapi kau benar. Kau akan ikut denganku besok untuk membeli beberapa setelan jas mewah. Sesuai keinginan Tuan. Apa ada hal lain yang bisa kubantu? Saat ini tidak ada apa-apa lagi, Fidelio. Baiklah, permisi kalau begitu. Selamat malam, Tuan. Altagracia. Aku sangat menghargai semua ini. Tapi jujur saja, aku merasa tidak nyaman di sini. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakanmu. Selamat malam. Selamat malam. Kau sudah memberitahu ayahmu tentang pijatan hebat yang aku berikan? Iya, tapi matanya sedih. Aku mengenalnya Dulce Maria. Ayahku bilang dia percaya padaku, tapi aku tahu dia tidak percaya. Ayah pikir jika dokter tidak bisa menyembuhkanku, kau juga tidak akan bisa. Tanganku berbeda hari ini. Ya Tuhan, tolong aku. Hari ini aku sudah menyentuh tangan Bunda Maria. Bunda Maria yang terkasih, mereka dua malaikat yang menaruh iman dan harapan kepadamu, Bunda. Tolong jangan abaikan anak-anak yang polos itu. Cobalah, Cabelita. Coba tekuk lututmu. Aku tidak bisa, Dulce Maria, tidak bisa. Berusahalah, aku mohon. Kau bisa menekuknya, Cabelita. Iya, aku bisa. Tekuk lagi. Aku akan beritahu orang tuaku. Besok Achilles akan menjemput putrinya. Ayah, ibu, Ada apa, sayang? cepat datang. Kalian harus melihat Cabelita. Ada apa dengannya? Pijatannya, ayah, pijatannya. Cabelita bisa menekuk kakinya. Cepat datang agar ayah bisa melihat. Mereka datang. Tekuk kakimu agar orang tuaku bisa melihatnya, Cabelita. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menekuknya lagi. Kau harus melakukannya. Kalau tadi kau bisa, kau pasti bisa melakukannya setiap kali. Aku akan membantumu. Ya Tuhan, dia bisa melakukannya. Demi Tuhan. Hore, kita berhasil. Aku tahu kau bisa membantuku, Dulce Maria. Sekarang aku bisa berjalan, berlari, dan menari. Aku tidak mengerti. Di mana sains gagal, tapi putriku dengan beberapa pijatan berhasil? Besok pagi aku akan telepon Dr. Roa untuk mendengar pendapatnya. Ada yang belum aku ceritakan padamu. Hari ini Dulce Maria ingin pergi ke kapel cahaya Bunda Maria dan aku mengantarnya. Setelah melihat Cabelita menggerakkan kakinya, kita harus percaya. Aku tidak tahu, Cecilia. Memang benar Tuhan ada di surga. Tapi apa yang baru saja terjadi pasti memiliki penjelasan ilmiah. Satu-satunya penjelasan yang bisa aku temukan adalah putri kita seorang malaikat dan Bunda Maria mendengarkan doanya. Apa belnya berbunyi? Siapa yang datang malam-malam? Ayo kita lihat, sayang.
Ada tamu, Tuan. Aku akan lihat siapa dia. Selamat malam. Ya. Dokter Roa, apa yang kau lakukan di sini? Apa maksudmu, Tuan Larios? Putrimu menelponku setengah jam yang lalu. Apa putriku melakukan tindakan nakal lagi? Ya, aku duga ini lebih dari sekedar kenakalan biasa. Karena anak itu bilang lewat telepon kalau Cabelita bisa menekuk kakinya. Iya dokter, itu benar. Aku dan suamiku juga sudah melihatnya. Benarkah? Jika itu benar, putrimu tidak salah memanggilku ke sini, Nyonya. Aku senang dokter sudah datang. Dokter harus memeriksa temanku. Baiklah, antarkan aku menemuinya. Aku akan buatkan kopi. Sepertinya malam ini akan panjang. Siapa yang akan kau hubungi? Estefania, aku harus ceritakan semua yang telah terjadi. Ibu dan anak sama persis, suka menelpon di jam-jam yang tidak wajar. Tapi, ya Tuhan, izinkan aku, Cabelita. Sepertinya otot-ototmu sudah kembali lentur, nak. Apa kau merasa sakit? Hanya saat dokter menekannya. Itu pertanda bagus. Apa kau bisa berdiri? Aku ingin kau melangkah beberapa langkah untuk melihat bagaimana kau bisa menopang kedua kakimu. Apa kau bisa? Ayolah coba. Jika bisa kau tekuk, kau juga harus bisa berjalan normal kalau begitu. Kau harus berusaha, Cabelita. Pijakan kakimu dengan mantap di lantai. Kau pasti bisa, Cabelita. Nah, sekarang coba berjalan ke arahku. Aku tidak percaya ini. Dia menekuk lututnya. Aku bisa. Pijatan boneka kita berhasil. Kau memijatnya. Baiklah, ayo kembali ke tempat tidur, Cabelita. Kau bisa ikut denganku keluar sekarang? Kumohon. Baiklah, dokter. Ayo. Kita sedang menyaksikan sebuah mukjizat. Mukjizat sejati. Terima kasih sudah menyembuhkanku, Dulce Maria. Bukan aku, Cabelita, tapi dia, Bunda Maria kita. Dokter Roa, apa menurutmu Cabelita pasti akan sembuh? Aku tidak berani memberikan diagnosis pasti. Tapi lebih baik jika kau bawa anak itu ke klinik besok untuk melakukan beberapa tes yang penting untuk dia. Kita tidak bisa menyangkal pijatan dari bonekaku sangat membantu. Dulce Maria sangat bangga dengan perbuatannya. Dokter, mungkin kau perlu tahu, hari ini putri kami mengunjungi Kapel Cahaya Bunda Maria untuk memohon mukjizat di sana. Aku seorang dokter, Nyonya Larios, dan aku harus percaya dengan fakta ilmiah, bukan pada bantuan sebuah gambar. Tapi bagaimanapun juga, jangan rebut kebanggaan Dulce Maria, karena sudah menyembuhkan temannya sekarang. Biarkan dia bahagia dalam kepolosannya. Dan besok saat ayahnya datang, dia akan mendapatkan kejutan yang sangat indah.